memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Jadikan semua bangsa muridku." Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi,
Seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum, mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah. Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius. Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pada hari ini, mari sama-sama kita mau memuji menyembah Tuhan. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau tinggikan, kita mau katakan bahwa Dia adalah sumber kemenangan kita. Amin. Amin. Mari kita sembah puji Tuhan. Sebab kami lebih dari pemenang dalam segala perkara Tuhan. Mari sama-sama katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang Tuhan, di dalam situasi apapun dalam hidup kami. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama katakan, Lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. kamu lebih dari pemenang, Kamu lebih dari pemenang. kita lebih dari pemenang, Kita lebih dari pemenang. saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, Haleluya. sorak-sorai haleluya. Haleluya. Kami mau bawa hati kami lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkaulah segalanya di dalam kehidupan kami ya Bapa. Selamanya kami cinta Engkau Tuhan Yesus.
Ini nyanyian iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Mari dengan imanmu katakan pujian ini. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, Yesus Kau segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang dapat melebihi Engkau. Angkat tanganmu katakan. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya Kaulah segalanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya Kami sanjung Engkau Tuhan. ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan
puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu Selamanya Tuhan. selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus atas kita semua. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Mari kita menundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami umat-Mu siap untuk mendengar kebenaran firman Allah. Karuniakan kepada kami kasih karunia yang berlimpah atas hidup kami, sehingga rahasia dari kerajaan-Mu terbuka bagi kami dan kami dapat menangkap kebenaran firman Allah. Kami dapat melakukannya di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah lewat bibir mulut hamba-Mu ini, dan isi hati-Mu Engkau sampaikan, dan hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita berbicara tentang bertolak dari paradigma yang lama ke paradigma yang baru. Sekali lagi, bertolak dari paradigma yang lama ke paradigma yang baru. Pembacaan kita terambil dari 2 Korintus 11 ayat 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, paradigma itu adalah kata yang berasal dari abad pertengahan di Inggris, yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin pada tahun 1483, yaitu paradigma, yang berarti suatu mode atau suatu pola. Nah, di dalam bahasa Yunani, paradigma atau paradeiknunai yang berarti membandingkan, bersebelahan, dan memperlihatkan. Nah, kalau paradigma sendiri di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada poin yang ketiga disebut sebagai kerangka berpikir. Nah, hari ini kita berbicara tentang bersebelahan. Atau membandingkan. Jadi ada perbedaan antara paradigma yang lama dan paradigma yang baru. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada poin yang pertama kita akan berbicara tentang paradigma yang lama, artinya pikiran yang disesatkan, seperti yang tadi telah kita baca pada kitab 2 Korintus pada pasal 11 ayat 3. Nah, pada poin yang pertama kita akan lihat di dalam kitab Kejadian pada pasal yang ketiga ayat 1 sampai pada ayat yang ke-7. Firman Allah berkata, "Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah." Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Tuhan Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dari pembacaan kitab Kejadian pada pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang ke-7, kita lihat di sana betapa cerdiknya ular yang memperdayakan Hawa. Ular coba membalikan fakta atau membalikan kebenaran firman Allah dengan mengatakan bahwa semua buah pohon yang ada dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi kita lihat bahwa yang difirmankan Tuhan kepada manusia itu dan yang diteruskan kepada perempuan yang ada di sisinya itu adalah buah pohon yang dalam taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi buah pohon tentang yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman jangan kamu makan atau meraba buah itu, sebab kamu pasti mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana kelicikan ular memperdayakan Hawa
dengan rayuannya, dengan bujukannya, dengan kecerdikannya. Dan itu membuat Hawa melihat bahwa buah pohon ini sedap kelihatannya, lagi pula mengandung pengertian. Maka dia mengambil buah pohon itu dan dia memakannya. Dan dia memberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, merujuk kepada kitab Kejadian pasal 3 ayat 7, maka seterusnya ke bawah manusia dalam kehidupannya dengan menggunakan paradigma yang lama atau paradigma yang sudah disesatkan oleh iblis, maka dia hidup di dalam tidak mentaati kebenaran firman Allah. Jadi paradigma yang lama adalah paradigma yang sudah disesatkan. Makanya kita sebagai orang percaya harus meninggalkan paradigma yang lama. Lalu kita bertolak dari paradigma yang lama itu ke paradigma yang baru. Dan dalam paradigma yang baru ini, kita akan menjadi orang-orang yang taat, yang mentaati kebenaran firman Allah. Asalkan kita hidup sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus. Jadi apabila kita membandingkannya atau membedakannya, maka paradigma yang lama adalah paradigma yang tidak taat kepada Tuhan. Sedangkan paradigma yang baru adalah paradigma yang bergantung dan taat kepada kebenaran firman Allah. Yang kedua, paradigma yang diperbaharui. Kalau kita melihat kepada Lukas pasal yang kelima ayat 4 sampai ayat yang ke-6, firman Allah berkata, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita berbicara tentang menangkap ikan, kita berbicara tentang menjala ikan, Petrus mungkin orang ahlinya. Kalau dia adalah ahli kelautan, mungkin bisa kita gelarkan seperti itu. Atau mungkin kita bisa memberikan gelar kepada Petrus seperti itu. Atau mungkin saat ini kita kenal dengan Menteri Perikanan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sepanjang malam dalam perkataan Petrus kepada Tuhan Yesus, mereka telah menebarkan jala untuk menangkap ikan. Tapi sepanjang malam itu pun sampai di pagi hari mereka tidak menangkap apa-apa. Tapi Petrus berkata, karena engkau mengatakannya, maka kami akan menebar jala juga. Dan mereka mulai menebarkan jalanya. Dan setelah mereka menebarkan jalanya, mereka menangkap begitu banyak ikan. Di sini kita lihat bahwa paradigma yang baru, di mana paradigma itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka membawa keuntungan besar dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Pengalaman hidup
boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi tidak selamanya kita harus bergantung kepada pengalaman hidup. Firman Allah menceritakan kepada kita sebuah kisah tentang Simpson, yang biasa-biasanya apapun ikatannya selalu lepas seperti jerami. Tetapi pada kali berikutnya dia tidak bisa melepaskan ikat. Dia tidak punya kemampuan untuk itu. Itu membuktikan bahwa kita tidak selamanya harus bergantung kepada pengalaman hidup. Makanya Petrus bertolak dari pengalaman hidupnya dan mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu bertolak dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Maka mereka menangkap ikan dengan begitu banyaknya. Nah, kalau kita mempelajari kehidupan Petrus, kita melihat bahwa Petrus ini seperti orang yang pelimplang atau dapat disebut sangat labil. Sesuai dengan situasi dan keadaan, dia dapat berbicara. Kita berikan contoh di mana pada pasal yang ke-16, ayat 16 daripada kitab Matius. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga." Jadi kita lihat pada waktu-waktu tertentu Petrus dapat berbicara dan menyampaikan apa yang ditanyakan Tuhan, atau dapat menjawab pertanyaan dari Tuhan Yesus. Dan apa yang dia jawabkan itu berasal daripada Roh Allah, Roh Bapa yang di sorga, yang mengatakan itu kepada Petrus. Petrus menangkap itu dan Petrus menyampaikannya. Tapi di sisi lain pada ayat yang ke-21 dari pasal 16 ini, firman Allah berkata, sejak waktu itu Yesus mulai mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi kita lihat pada ayat 16, Petrus bisa berbicara dengan jelas yang berasal dari Roh Bapa. Tapi di ayat 21 sampai ayat 23, Petrus berbicara atas dasar pemikiran manusia. Mengapa ini bisa terjadi dalam kehidupan Petrus? Terkadang dia ada dengan paradigma yang lama, terkadang dia ada dengan paradigma yang baru. Karena Petrus di dalam perjalanan hidupnya, pada Matius pasal 19 ayat 27, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Artinya dalam perjalanan Petrus mengikuti Yesus, Petrus begitu bergebu-gebu, Petrus begitu bergairah. Tapi di dalam perjalanan itu,
Dia mulai mengadakan perhitungan untung rugi di dalam dia melakukan perjalanan bersama dengan Kristus. Dengan apa yang sudah dia tinggalkan di belakang. Makanya dia bertanya, apakah yang akan kami peroleh? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya kita sebagai umat Tuhan, kita tidak mengadakan untung rugi dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus fokus tetap dalam mengikut Kristus. Kita tidak menoleh ke belakang. Karena barang siapa yang menoleh ke belakang, dia tidak layak bagi Tuhan. Jadi pada poin yang kedua ini kita belajar tentang Petrus yang memiliki paradigma yang baru dan paradigma yang lama. Kita tidak perlu mengikuti contoh yang tidak baik, tapi kita mengambil yang baiknya, yaitu paradigma yang baru, di mana paradigma yang baru adalah paradigma yang mentaati kebenaran firman Allah. Sedangkan paradigma yang lama adalah paradigma yang sudah disesatkan. Sama seperti Kristus katakan kepada Petrus, "Nyala daripadaku, hai iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia." Poin yang ketiga, kita akan ada pada paradigma yang baru. Apabila kita ingin hidup dalam paradigma yang baru, maka kita perlu mengenakan dalam hidup kita perasaan dan pikiran Kristus. Seperti apa yang dikatakan oleh Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi apabila kita ingin untuk hidup dalam paradigma yang baru, berjalan dalam mentaati perintah Tuhan, supaya kita berhasil dalam menjalani hidup ini, maka pikiran Kristus dan perasaan Kristus itu harus ada dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Sekali lagi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan di dalam paradigma yang baru, perjalanan hidup kita selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Seperti yang dikatakan oleh Kolose pasal 3 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah kita semua dalam hidup ini menjadi orang-orang yang hidup dalam paradigma yang baru, di mana dalam kehidupan kita ada perasaan dan pikiran Kristus. Dan dalam hidup yang kita jalani, kita selalu memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Jika kita dalam paradigma yang lama, kita akan mengalami kegagalan demi kegagalan dalam membangun dan menjalankan kehidupan kita selama kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk kali yang kedua. Maka berubahlah ke paradigma yang baru, sesuai dengan ajaran Kristus yang kita terima. Mari kita kenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam kehidupan kita, supaya senantiasa kita berpikir sama seperti Kristus berpikir. Tuhan Yesus memberkati kita selama-lamanya dan selama-lamanya.
Amin. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Arahkanlah hati kita dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, yang menarik berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kehidupan kita, atas rumah tangga kita, atas pekerjaan kita, atas usaha kita, dan itu sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang telah diberkati sama-sama berkata, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat.